Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pratama. Hari ini saya akan menjelaskan hasil analisa jurnal saya yang berjudul efektivitas terapi relaksasi otot progresif untuk menurunkan hipertensi pada lansia. Seperti video kemarin, saya sudah melakukan latihan otot progresif. Sekarang saya akan menjelaskan analisa jurnal terapi otot relaksasi progresif, mulai dari kasus seorang pasien datang ke posyandu berumur 55 tahun. Dengan anaknya, klien mengatakan sakit kepala sejak 3 hari yang lalu, kemudian pusing, kemudian tekanan darahnya 160/80. Pasien ini dikatakan darah tinggi. Untuk masalahnya sendiri itu yang pertama itu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, kemudian nyeri akut, defisiensi pengetahuan, kemudian risiko jatuh. Untuk pertanyaan klinis, apakah lansia yang diberikan terapi otot progresif bisa menurun hipertensinya atau tekanan darahnya. Untuk pikonya sendiri, P-nya problemnya hipertensi. Untuk intervensinya terapi relaksasi otot progresif, untuk comparisonnya itu tidak ada. Outcome-nya menurunkan tekanan darah. Dari literatur jurnal yang saya cari, yaitu pertama dengan keyword hipertensi, terapi otot relaksasi progresif, kemudian lansia. Yang pertama hipertensi di Google Scholar itu kalau tidak salah 120-an. Kemudian terapi relaksasi otot progresif itu sekitar 30 sekian, 33 atau 34. Kemudian untuk lansianya yaitu sebanyak 300. Kemudian hipertensi otot lansia sekitar 100 kalau untuk pencarian lansianya. Dan dipilih satu yang berjudul efektivitas terapi relaksasi otot progresif untuk menurunkan hipertensi pada lansia. Kemudian untuk tabel analisisnya sendiri, yang pertama penulisan Imam M. Ilham Amina. Kemudian untuk judul sendiri yaitu ada, untuk judul yang menggunakan tanda tanya atau tanda seru itu tidak. Kemudian untuk nama penulis dicantumkan iya, nama Ilham. Kemudian apakah institusi penulis dicantumkan iya, apakah institusi penulis sesuai dengan topik penelitian iya. Kemudian apakah judul bidang penelitian S1 keperawatan. Kemudian latar belakang ditulis, bagaimana pemilihan sampel, teknik sampel random dengan sampel jumlah yaitu ada 20, 10 dengan kontrol, 10 dengan terapi relaksasi otot progresif. Hasil distribusinya yaitu frekuensi dengan penjelasan
Uji statistiknya menggunakan uji T. Untuk hasil penelitian apakah bisa diimplementasikan, sangat bisa diimplementasikan. Rekomendasi khusus itu tidak ada. Daftar pustaka yaitu dari 2010 sampai 2007. Kemudian daftar pustaka sesuai dengan apa yang ada di dalam isi. Kemudian untuk sumbernya itu terpercaya. Untuk selanjutnya yaitu VIA. VIA itu pertama, V-nya itu validity. Untuk validity-nya itu quasi eksperimen dengan non equal control group pre dan post test. Untuk sampel sendiri tadi saya sudah katakan, untuk 20 lansia, yang pertama 10 lansia diberikan terapi otot relaksasi progresif dengan obat, kemudian 10 lagi cuma diberi obat, tidak diberi terapi latihan otot progresif. Untuk kriteria inklusi eksklusi sendiri, yang pertama lansia hipertensi, kemudian lansia yang tidak menjalani perawatan tirabaring, lansia yang bersedia menjadi responden. Untuk randomisasi penelitian ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama terdiri dari seperti yang saya bilang tadi, 10 diberikan kelompok kontrol, yaitu tidak diberikan terapi relaksasi otot progresif, hanya diberikan obat. Kemudian yang 10-nya diberikan obat dan terapi otot relaksasi progresif. Untuk importance sendiri, karakter subjektifnya yaitu penelitian 2 variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependen sendiri yaitu hipertensi, kemudian independennya adalah terapi otot relaksasi progresif. Untuk uji bedamin, perbedaan pre dan post kelompok intervensi, hasil nilai sebelumnya intervensi 150, kemudian 150, 160, kemudian dan nilai setelah diberi intervensi 137 per 80, kemudian 130 per 40 per 80. Perbedaan pre dan post test pada kelompok kontrol yang hanya minum obat itu hanya berbeda dari 150 ke 148. Tidak begitu signifikan penurunannya. Untuk nilai p-value-nya sendiri yaitu pada hasil pengujian hipotesis, penelitian menunjukkan terapi relaksasi otot progresif ini memiliki bermakna atau menurunkan tekanan darah pada kelompok intervensi. Untuk sistolnya yaitu untuk nilai p-value-nya 0,031, untuk variabel sistolnya 0,0009. Untuk applicability-nya itu dalam hasil analisis menggunakan uji T independen, perbedaan tekanan darah intervensi dan kelompok kontrol
tadi dari p-value-nya 0,31 ke 0,05, sedangkan pada tekanan darah sistol didapatkan p-value 0,009, yaitu lebih 0,05. Karena p-value-nya kurang dari 0,5, maka kesimpulan terdapat perbedaan rata skor sistol dan diastol kelompok intervensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa menciptakan keadaan rileks seperti melakukan teknik relaksasi progresif merupakan salah satu penata laksanaan hipertensi secara non-farmakologi yang efektif, karena relaksasi otot progresif bersifat fasilitator yang efeknya memperlebar pembuluh darah dan dapat menurunkan tekanan darah secara langsung. Untuk karakteristik klien sendiri yang saya bilang tadi, ada 20 lansia penderita hipertensi, kemudian dijadikan 2 kelompok. Pertama kelompok kontrol, dan yang selanjutnya maksud saya kelompok yang diberikan hanya obat, dan yang kelompok selanjutnya yaitu diberikan obat dan terapi latihan relaksasi otot progresif. Untuk fasilitas sendiri yang di jurnalnya yaitu PSTW di Budi Luhur Jambi. Untuk biaya penelitian ini tidak ada atau maksud saya tidak dicantumkan di jurnalnya. Kemudian untuk diskusi sendiri, intervensinya relaksasi otot progresif ini dampaknya positif untuk menurunkan tekanan darah, sangat baik untuk dilakukan. Dan kemudian untuk efeknya sendiri pada lansia itu sangat signifikan, dilihat dari hasil tekanan darah pada lansia yang diberikan otot relaksasi progresif menurun dari 160 ke 148, yang tidak diberikan terapi relaksasi dari 150-an hanya ke 148, tidak signifikan turunnya. Kemudian untuk kesimpulan, bahwa disimpulkan dalam penelitian ini berhasil untuk diterapkan bisa di panti atau di posyandu untuk menurunkan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi. Kemudian yang tidak diberikan terapi relaksasi otot progresif sendiri itu tidak mengalami penurunan tekanan darah. Mungkin itu saja analisis jurnal yang bisa saya dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga jantung Anda, jaga pola makan, dan saya sarankan terapi relaksasi otot progresif ini memang bagus untuk menurunkan tekanan darah.